Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton video prosesi ngaben di Bali. Kemudian saya temukan beberapa hal yang saya anggap mirip dengan prosesi pemakaman yang dilakukan di daerah Tanah Toraja. Nah, hal inilah yang membuat saya memutuskan untuk membuat video ini untuk berbagi sedikit dengan teman-teman sebagai wujud cinta terhadap budaya kita dan bentuk rasa syukur kita bahwa kita memiliki budaya yang unik dan perlu dilestarikan. Namun di video ini saya akan lebih banyak berbicara dari sisi Tanah Torajanya karena saya tinggal di Toraja. Jadi saya tidak terlalu banyak tahu tentang ngaben di Bali. Saya cuman bisa dapat informasi melalui internet. Namun sebelum itu, kalau nanti teman-teman melihat ada penjelasan atau kata-kata saya yang kurang tepat baik mengenai budaya Toraja ataupun prosesi ngaben di Bali, silakan tinggalkan pesan koreksi di kolom komentar. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang prosesi pemakaman di Tanah Toraja yang masih banyak dipengaruhi oleh prosesi pemakaman agama leluhur Tanah Toraja yang sering disebut Aluk Todolo. Jadi Aluk Todolo ini adalah agama leluhur suku Tanah Toraja yang hingga saat ini masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Tanah Toraja. Pada tahun 1970, Aluk Todolo sudah dilindungi oleh negara dan resmi dikategorikan ke dalam agama Hindu, sehingga kerap disebut sebagai Hindu Alukta. Aluk Todolo adalah salah satu agama tertua yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh ajaran hidup Konfusius atau Kongzi, seorang filsuf Tiongkok sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan inti dari ide-idenya adalah pentingnya hidup yang baik dan menghormati leluhur. Selain hal tersebut, Konfusius juga menekankan bahwa penguasa haruslah murah hati, memiliki keseimbangan moral dalam diri, serta penguasa adalah guru teladan dalam masyarakat. Baik teman-teman, ada dua hal yang akan saya sharing di sini, yaitu prosesi pemakaman di Bali. Mayatnya itu diletakkan di atas keranda kemudian digoyang, yang seperti itu juga terjadi di Tanah Toraja. Jadi saya akan bahas satu persatu. Di Tanah Toraja, tradisi menggoyangkan jenazah atau peti jenazah itu disebut tradisi Mak Palao. Mak Palao adalah mengarak jenazah sambil menggoyang-goyangkannya. Hal ini dilakukan ketika mayat dipindahkan dari dalam rumah ke yang namanya lakean. Jadi ada satu tempat yang dibikin agak tinggi, kemudian mayat tersebut dipindahkan dari dalam rumah untuk dibawa ke lakean, lalu diadakan prosesi yang disebut Rambu Solo atau Mak Palao ini, atau tradisi mengarak jenazah sambil digoyangkan itu bisa dilakukan ketika jenazah diantar menuju ke pemakaman. Di dalam tradisi ini terlihat banyak pria yang bertugas mengangkat peti jenazah akan menggoyang-goyangkan peti tersebut, dan juga sering kita lihat mereka saling dorong dengan menggunakan keranda tersebut. Aksi ini menggambarkan luapan emosi keluarga yang berduka, juga sebagai tanda kasih sayang keluarga kepada sosok yang telah berpulang. Di daerah lain, budaya di tempat lain, ketika ada keluarga kerabat yang meninggal, mereka mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir itu menangis kayak gitu. Tapi di Tanah Toraja jenazah itu diarak sambil didorong, sambil digoyang-goyangkan. Bukan berarti tidak bersedih, tapi itu sudah merupakan tradisi yang turun-temurun dan terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur masyarakat Toraja. Juga prosesi ini dilakukan sebagai sarana untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kalau di Bali, tradisi ini yaitu mengantar jenazah ke
peristirahatan terakhir. Proses ini disebut pakiriman ngutang. Kalau saya salah sebut mohon maaf, silakan koreksi di kolom komentar. Jadi pengiriman jenazah ke makam. Pakiriman ngutang ini dilakukan dengan cukup meriah seperti yang terlihat dalam video, di mana jenazah akan dibawa di dalam sebuah keranda atau di atas keranda dan diiringi musik gamelan khas Bali. Jika di Tanah Toraja diiringi dengan teriakan atau sorakan atau nyanyian yang disebut Mak Badong, kalau di Bali diiringi dengan musik gamelan khas Bali. Terus pakiriman ngutang ini keranda akan diputar sebanyak 3 kali di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini sebagai simbol perpisahan. Jadi hal pertama yang saya lihat ada kesamaan antara budaya Bali dan Tanah Toraja, yaitu ketika jenazah dibawa menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Susah saya sebutin, peristirahatan terakhir. Jadi persamaannya itu menurut saya ya teman-teman. Hal kedua yang saya lihat ada kemiripan antara budaya Tanah Toraja dan Bali, yaitu Toraja namanya Mak Lambuk, kalau di Bali tradisi ngoncang atau tradisi menumbuk padi di lesung. Saya akan bahas Tanah Toraja dulu. Kalau di Tanah Toraja namanya Mak Lambuk. Hal ini dilakukan sebagai semacam pengumuman bahwa prosesi penerimaan tamu yang akan datang melayat ke rumah duka sudah akan dimulai. Dan hal ini juga sebagai pemberitahuan bahwa jenazah yang diupacarakan dalam acara tersebut, yang sering disebut rambu solo, memiliki status sosial yang tinggi. Dalam acara rambu solo ini atau upacara pemakaman, dengan semua ritual atau rangkaian adat yang dilakukan termasuk Mak Lambuk, memiliki makna penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal. Masyarakat khususnya yang masih menganut kepercayaan Aluk Todolo juga percaya bahwa jika ritual dalam upacara pemakaman tidak diselesaikan, maka orang yang meninggal tidak akan sampai ke Puya atau alam damai atau biasa juga disebut surga. Nah, itu dari Tanah Toraja mengenai tradisi Mak Lambuk atau menumbuk padi pada prosesi rambu solo atau upacara pemakaman. Nah, kalau di Bali disebut tradisi ngancong, yaitu atau menumbuk padi pada lesung. Tradisi ini juga biasanya diadakan pada saat upacara ngaben, yaitu ritual umat Hindu pada saat mengalami kematian. Tradisi ini diyakini mampu menambah aura positif dan menetralisir aura-aura negatif, dan juga sebagai sarana komunikasi dengan roh-roh leluhur. Dalam upacara ngaben, tradisi ngoncang disisipkan pada saat pemandian mayat dan penghantaran mayat ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngancong juga sebagai simbol kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nah, itulah 2 hal yang menurut saya agak mirip tradisi pemakaman di Tanah Toraja dan di Bali. Entah menurut teman-teman mirip atau tidak, cuman di sini sekali lagi saya katakan bahwa walaupun kita berbeda, budaya berbeda, agama berbeda, prosesi berbeda, tetapi ada indahan yang kita bisa lihat. Dan di dalam setiap perbedaan yang kita miliki di bangsa Indonesia ini tidaklah membuat kita bercerai-berai, tetapi semakin kuat dalam persatuan dan mensyukuri bahwa perbedaan ini adalah keindahan yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video yang sangat sederhana ini, dan jikalau ada ketidakcocokan kepada teman-teman dari Bali dan juga teman-teman dari Toraja, jikalau ada yang kurang tepat yang saya sharing jelaskan tadi, saya minta maaf dan silakan koreksi saya di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar, saling memberi masukan, informasi, dan di kolom komentar tidak saling menghujat tapi memberikan informasi membangun. Oke, terima kasih untuk semuanya, sukses selalu, Tuhan memberkati.